Baik, pada kesempatan ini, saya akan membahas materi dari bab 8. Yang pertama ini mengenai pentingnya strategi dalam pengembangan produk dan layanan. Terdapat beberapa alasan signifikan mengapa pengembangan produk dan layanan dipandang semakin penting secara strategis, yang terbagi ke dalam perspektif pasar dan perspektif sumber daya operasi. Dari perspektif pasar, persaingan internasional kini telah menjadi semakin ketat, bahkan keunggulan kecil pada spesifikasi produk dan layanan dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap daya saing perusahaan. Hal ini membuat pelanggan menjadi lebih canggih dalam menentukan pilihan dan lebih menuntut produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, pasar saat ini menjadi semakin terfragmentasi dan siklus hidup produk maupun layanan telah menjadi jauh lebih pendek. Akibatnya, perusahaan harus secara konsisten dan lebih sering memperkenalkan pembaruan produk dan layanan untuk bisa mempertahankan keunggulan dari kompetitor. Sementara itu, dari perspektif sumber daya operasi, perubahan teknologi yang telah berjalan sangat cepat telah mempengaruhi sebagian besar industri. Pengembangan produk dan layanan yang efektif kini menuntut keterlibatan dan tanggung jawab dari seluruh fungsi dalam bisnis, mulai dari pemasaran, pembelian, akuntansi, hingga operasi. Pengembangan produk dan layanan baru kini dilihat sebagai mekanisme utama bagi seluruh bagian bisnis untuk mendayagunakan kapabilitas operasional mereka ke pasar. Poin penting terakhir adalah bahwa perencanaan produk atau layanan dan perencanaan proses untuk pembuatnya tidak boleh diperlakukan sebagai aktivitas yang terpisah, karena keduanya saling berkaitan erat. Sangatlah tidak tepat jika kita mengembangkan suatu produk atau layanan tanpa mempertimbangkan batasan serta kapabilitas proses operasional yang kelak akan memproduksinya. Demikian pula sebaliknya, pengembangan proses yang memanfaatkan teknologi baru tentu akan berimplikasi langsung pada pengembangan produk dan layanan di masa depan. Jadi yang selanjutnya akan dibahas adalah mengenai product and service development as a process. Nah, jadi inti dari sebab ini adalah bahwa pengembangan produk dan jasa itu tidak hanya bergantung pada kreativitas atau ide yang menarik, tapi juga harus dikelola sebagai sebuah proses yang sistematis. Nah, artinya, ide produk atau layanan itu perlu melewati beberapa tahapan sebelum mereka benar-benar siap diluncurkan ke pasar. Nah, tahap pertama adalah concept generation, yaitu proses menghasilkan ide awal. Nah, ide ini itu bisa berasal dari kebutuhan pelanggan, tren pasar, teknologi baru, atau masukan karyawan, dan juga strategi perusahaan. Nah, tahap kedua adalah konsep screening, yaitu menyaring ide-ide tersebut. Nah, jadi nggak semua ide itu layak dijalankan, sehingga perusahaan itu harus memilih ide yang paling sesuai dengan kebutuhan pasar, kemampuan operasi, biaya, dan juga risiko. Nah, setelah itu masuk ke preliminary design, yaitu membuat rancangan awal produk atau jasa. Nah, pada tahap ini, perusahaan mulai menentukan bentuk produk, fitur layanan, proses kerja, serta sumber daya yang dibutuhkan. Nah, tahap berikutnya adalah design evaluation and improvement. Jadi rancangan awal itu dievaluasi dan diperbaiki supaya lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, lebih efisien, dan lebih mudah dijalankan oleh operasi perusahaan. Kemudian dilakukan prototyping and final design. Jadi untuk produk, prototype bisa berupa contoh fisik atau simulasi. Nah, untuk jasa bisa berupa uji coba layanan dalam skala kecil. Nah, setelah diuji dan diperbaiki, barulah ditetapkan desain akhirnya. Nah, tahap terakhir adalah developing the operation process, yaitu menyiapkan proses operasional agar produk atau jasa itu benar-benar bisa diproduksi, dikirim, dan dilayani secara konsisten. Nah, jadi pesan utama dari sebab ini adalah produk atau jasa yang berhasil bukan hanya lahir dari ide bagus, tetapi juga dari proses pengembangan yang terstruktur, teruji, dan selaras dengan kemampuan operasi perusahaan. Selanjutnya masuk ke bagian Market Requirements Perspective on Product and Service Development. Jadi, produk dan jasa dikembangkan dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, efektivitas proses pengembangan produk dan jasa dapat diukur dari seberapa baik proses tersebut mampu menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, seringkali pelanggan sulit untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka terhadap produk atau jasa yang benar-benar baru, dan mereka baru memahami kebutuhan setelah mereka menggunakan produk tersebut. Untuk bagian kualitas dari sisi pasar, kualitas proses pengembangan diukur dari dua hal. Yang pertama, market requirements quality, yaitu sejauh mana desain akhir sesuai dengan target pasar. Dan yang kedua, operations resource quality, yaitu sejauh mana desain akhir mendukung kemampuan operasional perusahaan, dan keduanya ini harus seimbang agar produk sesuai dengan pasar dan layak diproduksi. Untuk bagian kecepatan pengembangan, kecepatan juga menjadi standar di banyak industri karena tekanan persaingan, perubahan mode, dan perkembangan teknologi. Keuntungan kecepatan adalah yang pertama, peluncurannya bisa lebih awal sehingga pendapatannya lebih panjang. Yang kedua, bisa memulai pengembangannya lebih lambat. Ketiga, frekuensi inovasinya lebih tinggi. Dan yang keempat, lebih banyak peluang memperkenalkan teknologi yang baru.
Untuk bagian keandalan pengembangan, keandalan berarti produk sesuai dengan jadwal. Keterlambatan meningkatkan ketidakpastian. Penyebab keterlambatan ini ada beberapa, yaitu pertama masalah teknis yang tidak terduga, kedua perubahan kebutuhan pasar, dan ketiga keterlambatan pemasok. Manajemen proyek dan fleksibilitas ini diperlukan untuk menjaga keandalan. Untuk bagian terakhir, fleksibilitas pengembangan. Fleksibilitas adalah kemampuan merespon perubahan eksternal dari pasar atau pesaing maupun internal atau seperti teknologi baru. Dan fleksibilitas yang tinggi ini jika biaya modifikasinya rendah, manfaatnya ada dua, yaitu yang pertama mengurangi resiko pengembangan, dan yang kedua memungkinkan penundaan keputusan terhadap elemen yang tidak pasti hingga saat-saat yang terakhir. Kesimpulannya, perspektif kebutuhan pasar menekankan pentingnya keseimbangan antara kesesuaian dengan pasar dan kemampuan operasional. Karena pelanggan sulit menyampaikan kebutuhan awal, proses pengembangan harus bertahap dan fleksibel. Kecepatan, keandalan, dan fleksibilitas harus dikelola bersama agar menjadi produk yang kompetitif. Selanjutnya, saya mau menjelaskan materi yang berjudul An Operations Resources Perspective on Product and Service Development. Jadi, pengembangan produk dan jasa itu adalah bagian penting dari strategi operasi perusahaan, yang mana perusahaan harus mengatur sumber daya, teknologi, dan proses kerja agar mampu menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kalau perusahaan ingin mengembangkan produk dengan baik, tentu mereka harus menentukan dulu seberapa besar kemampuan atau kapasitas pengembangannya. Materi selanjutnya, kapasitas pengembangan atau Product and Service Development. Ini adalah kemampuan perusahaan dalam menjalankan proses pengembangan produk atau jasa, dan kapasitas ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar proyek dapat selesai tepat waktu. Permintaan pengembangan sering berubah-ubah sehingga perusahaan itu sulit menentukan jumlah sumber daya yang ideal. Jika kapasitas terlalu kecil, proyek bisa terlambat, tapi jika terlalu besar, biaya menjadi lebih tinggi. Perusahaan juga harus membangun jaringan kerjasama dengan pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis untuk mendukung proses pengembangan produk dan jasa mereka. Pengembangan bisa dilakukan secara internal atau menggunakan pihak luar seperti outsourcing. Sedangkan outsourcing ini kan juga memberikan fleksibilitas dan akses ke keahlian khusus. Pemasok tentunya dapat membantu perusahaan melalui pengetahuan teknis dan pengalaman mereka. Dan kerjasama dengan pemasok ini bisa meningkatkan kualitas desain dan mempercepat inovasi. Materi selanjutnya involving customers in development. Jadi pelanggan dapat memberikan masukan tentang kebutuhan, kelebihan dan kekurangan produk. Dengan melibatkan pelanggan, tentunya perusahaan bisa menciptakan produk yang lebih sesuai dengan pasar. Teknologi seperti komputer dan desain digital ini membantu perusahaan mengembangkan serta menguji produk sebelum diproduksi secara nyata. Nah, teknologi manajemen pengetahuan juga digunakan untuk menyimpan dan membagikan informasi penting dalam perusahaan agar pengalaman dan pengetahuan itu tidak hilang. Materi selanjutnya, the organization of product and service development. Jadi organisasi pengembangan itu harus mampu menyeimbangkan spesialisasi dan kerjasama antar bagian agar seluruh tim itu dapat bekerja secara efektif. Kalau untuk struktur yang berbasis proyek, membuat berbagai bagian perusahaan itu bekerja sama dalam satu proyek pengembangan. Bentuknya bisa fungsional, matrix, hingga project team sesuai kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, effectiveness of the alternative structures. Jadi tidak ada struktur organisasi yang paling sempurna. Perusahaan harus memilih struktur yang sesuai dengan jenis proyek, tingkat kompleksitas, dan tujuan perusahaan agar pengembangan produk berjalan efektif. Di sini kita akan membahas case tentang Disneyland Resort Paris yang menceritakan usaha Disney yang memperluas taman hiburannya ke Eropa. Nah, Disneyland ini dikenal dengan konsep The Magic of Disney, yaitu menciptakan pengalaman hiburan penuh fantasi, imajinasi, dan pelayanan terbaik. Nah, semua taman hiburan Disney ini dirancang dengan detail, mulai dari wahana, dekorasi, hingga pelayanan pegawai agar pengunjung tuh merasa masuk ke dunia dongeng. Nah, dalam operasionalnya ini, Disney itu menerapkan standar pelayanan yang sangat ketat. Pegawai dilatih untuk selalu ramah, menjaga kebersihan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya. Nah, jadi Disneyland ini juga memperhatikan hal kecil seperti pengelolaan antrian dengan memberikan hiburan tambahan agar pengunjung itu tetap nyaman saat menunggu. Nah, sebelum masuk ke Eropa itu Disney itu sukses besar di Jepang melalui Tokyo Disneyland. Nah, kesuksesan ini tuh terjadi karena masyarakat Jepang ini dinilai cocok dengan budaya kerja Disney yang disiplin, sabar antri, dan menghargai pelayanan pelanggan. Nah, dan kebersihan di Jepang itu membuat Disney itu yakin dapat sukses juga di Eropa.
Nah, Disney sini tuh akhirnya memilih Paris sebagai lokasi taman hiburan Eropa itu karena letaknya yang sangat strategis, dekat dengan jutaan penduduk Eropa dan mendapat dukungan besar dari pemerintah Prancis. Namun proyek ini tuh banyak dikritik karena dianggap membawa budaya Amerika ke Paris. Jadi di sini tuh Disney tuh mencoba menyesuaikan taman hiburannya dengan budaya Eropa melalui dari tema wahana hingga pilihan makanannya. Nah, saat operasional dimulai, Disney itu menghadapi berbagai masalah seperti aturan kerja yang dianggap terlalu ketat, jumlah pengunjung yang lebih rendah dari perkiraan, dan biaya operasional yang sangat besar. Nah, akibatnya Euro Disney itu hampir bangkrut pada tahun 1994. Nah, terus Disney itu melakukan restrukturisasi, mengganti nama menjadi Disneyland Paris dan menambah berbagai inovasi seperti wahana baru dan sistem fast pass, dan perlahan kondisi perusahaan ini mulai membaik. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan ringkasan analisis mengenai strategi pengembangan Disneyland Paris untuk 15 tahun ke depan. Seperti yang bisa dilihat pada slide, analisis ini saya bagi menjadi dua pilar utama, yaitu perspektif strategi operasi di sisi kiri dan kerangka kerja pengukuran variabel di sisi kanan. Jadi yang pertama, bisa kita lihat bagian transformasi desain layanan yang berlandaskan pada teori pengembangan produk dan layanan di chapter 8 di buku. Nah, Disneyland Paris ini tengah mengeksekusi investasi strategis bernilai 2 miliar euro dengan langkah fundamental melakukan rebranding menjadi Disney Adventure World. Fokus utama dari perancangan ini adalah mengubah orientasi fasilitas dari taman hiburan konvensional menjadi lingkungan yang sepenuhnya immersive atau immersive worlds, berbasis kekayaan intelektual global seperti Frozen dan Marvel. Dari sudut pandang berbasis sumber daya, tim Imagineering bertindak sebagai aset VRIO utama perusahaan karena kapabilitas mereka dalam menerjemahkan narasi menjadi desain fisik sangat langka dan sulit ditiru oleh kompetitor. Selain itu, perancangan kapasitas ini juga disesuaikan dengan perspektif pasar, di mana durasi kunjungan rata-rata konsumen Eropa cenderung lebih singkat, yaitu berkisar antara 1 hingga 3 hari. Selanjutnya, untuk memvalidasi efektivitas dari investasi masif tersebut, kita beralih ke sisi kanan slide, yaitu kerangka kerja pengukuran yang mengadaptasi model penelitian dari Rubio Address tahun 2024. Keberhasilan ekspansi ini dianalisis secara terstruktur melalui hubungan 3 variabel utama. Yang pertama ada variable independent. Nah, dalam model ini adalah strategi diferensiasi kompetitif melalui pengembangan konten eksklusif. Lalu kedua ada variabel mediasi, itu digambarkan oleh kapasitas inovasi dari tim Imagineering, di mana kapabilitas inilah yang menjembatani strategi konseptual menjadi pengalaman nyata bagi pengunjung. Yang ketiga, serta variabel dependent yang menjadi indikator keberhasilan akhir, yaitu market performance. Yang dalam kasus ini itu diukur secara spesifik melalui pertumbuhan pendapatan per tamu. Jadi sebagai kesimpulan, kasus Disneyland Paris itu membuktikan bahwa perancangan strategi operasi yang inovatif harus diimbangi dengan instrumen pengukuran kinerja yang valid agar seluruh alokasi kapital memberikan dampak kompetitif yang optimal.